Isu agama maupun etnis ternyata masih menjadi persoalan serius setiap kali negeri ini menggelar pesta demokrasi. Pun dengan pemilu 2024, kedua isu itu masih saja dijadikan senjata oleh para petualang politik untuk menjatuhkan lawan demi mengangkangi kekuasaan. Tanda-tanda buruk bahwa isu SARA tetap akan dijadikan senjata di pemilu 2024 pun mulai jelas terbaca. Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA dan hoax. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam. Agama, suku, ras, beragam. Hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini. Segera diperingatkan, tidak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil. Mengingat soal keterbelahan masyarakat yang nggak bisa dipungkiri, seperti Pilkada DKI, pemilu tahun 2019, itu pasti menimbulkan trauma di kedua sisi. Mungkin masyarakat banyak yang nggak sadar ketika pemilu, tapi dampaknya setelah pemilu sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena justru antar tetangga saling bermusuhan, antar agama saling bermusuhan. Ini bisa menggoyahkan dan merusak sendi-sendi kerukunan di negara kita. Jadi stop soal itu. Jadi harus ada kesadaran semua kelompok, semua masyarakat, termasuk juga para pelaku politik yang terlibat di pertarungan politik. Nah, harus punya kesadaran bahwa keterbelahan masyarakat karena isu politik dampaknya jauh lebih menghancurkan daripada yang lain-lain. Maka kata kuncinya adalah semua harus terlibat untuk mendewasakan diri untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dalam pemilu 2024. Ya, satu di era yang serba penuh dengan opini di berbagai media ini betul-betul harus bisa men-screening mana berita-berita yang sifatnya hoak, kemudian berita yang benar, cek. Bagaimana cara ngeceknya? Saya pikir itu bisa ditanyakan ke berbagai macam orang, instansi, termasuk juga kanal-kanal saluran pemerintah yang disediakan. Nah, intinya ketika ada berita yang sifatnya provokatif, kemudian memecah belah masyarakat, jangan buru-buru kemudian langsung dipercayai. Nah, tapi juga kepada elit politik, ini karena apapun yang terjadi di masyarakat itu tidak bisa dilepaskan daripada provokasi elit politik. Makanya kemudian jangan sampai menjadi provokator atas keterbelahan masyarakat. Kan kita sebagai bagian dari warga masyarakat, kita berharap bangunlah pemilu 2024 yang riang gembira, pemilu yang bisa mencerdaskan dan juga bisa menemukan kepemimpinan nasional yang lahir dari proses yang sehat, cerdas, dan membangun iklim politik yang lebih bersih, lebih sehat.